dia jahatin kamu, khianatin kamu, gosipin kamu, ngerendahin kamu. Aduh, rasanya kesel banget. Kamu mau balas dendam? Ayo kita balas dendam. Aku akan share cara balas dendam yang gak murahan, yang gak perlu drama, malahan bikin kamu glow up. Kamu penasaran kan? Kamu nonton sampai habis. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas bagaimana cara meregulasi emosi kita dengan cara yang dewasa. Aku sangat rekomen kamu nonton video itu karena video itu dan video ini saling mendukung. Video ini adalah request dari salah satu viewers aku. Aku sangat honored kamu mau aku bahas ini, jadi thank you udah request ya. Kalau kamu mau request topik video selanjutnya, kamu boleh komen aja di kolom komentar atau kamu juga boleh DM aku di Instagram. Disclaimer, I am not a psychologist. Aku bukan psikolog, latar belakang aku bukan di situ. I don't have any background in psychology. Aku bikin channel ini bukan bermaksud untuk mengajari, tapi lebih ke berbagi. Sharing berdasarkan praktek pengalaman dan observasi aku sendiri. Dan tentu aja, obviously situasi kita berbeda. Aku nggak tahu kamu secara personal. Aku bisa sharing apa yang works di aku, tapi lagi-lagi seperti aku bilang sebelumnya, tolong saring lagi saran dan opini orang lain termasuk dari aku. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, gak perlu cara jahat untuk balas dendam. Kita jujur-jujur aja ya. Kalau ada orang yang jahatin kamu, yang ngerendahin kamu, ngehianatin kamu, pasti di pikiran kita tuh ada niat mau jahatin balik juga. Bocorin rahasianya dia, atau lebih parah lagi, kita manipulasi situasinya untuk merugikan dia. Tapi ini kenyataannya ya. Pretty girls don't do that. Perempuan cantik gak kayak gitu. Semua itu gak akan menyembuhkan kamu. Yang ada, malah karakter kamu turun ke levelnya dia. Mungkin kamu merasa puas sesaat lah. Kamu mikir kalau kamu jahatin, kamu akan merasa ini semua lebih adil. Kamu mau nunjukin kalau kamu tuh gak lemah. Kamu mau nunjukin kalau kamu tuh bisa lo balas balik. Kamu mau nunjukin kalau kamu tuh hebat. Tapi coba deh kamu mikir lagi. Kalau misalnya memang kamu lebih hebat daripada mereka, apakah kamu akan melakukan semua itu? Kalau misalnya memang kamu lebih hebat, emang kamu perlu buktiin ke dia? Kalau memangnya kamu lebih dewasa, emang kamu akan melakukan hal yang sama kayak dia? Kalau memang kamu lebih kuat, emang mereka bisa punya kendali atas kamu? Balas dendam yang kayak gitu, gosipin dia balik, nyindir-nyindir dia, bocorin semua rahasianya, sabotase, itu termasuk attachment loh. Karena kondisi emosional kamu, pikiran kamu masih bergantung pada dia. Artinya, dia masih punya kekuatan untuk mengontrol emosi dan pikiran kamu. Yikes, ngena gak tuh? Dan lebih parahnya lagi, kalau kamu balas dendam dengan cara yang buruk, itu bukan hanya menyakiti dia, tapi juga menyakiti karakter kamu. Kamu udah gak menghargai diri sendiri lagi. Jangan sampai otak kamu menormalisasikan jahatin orang. Aku juga pernah kok dijahatin orang. Aku bisa aja bocorin semua kejelekan-kejelekan mereka. Bahkan orang kanan kiri aku mendukung untuk aku balas dendam. Bocorin aja semua biar grup mereka hancur. Dan memang kalau mau jujur aku juga ada perasaan ingin untuk jahatin mereka balik. Tapi aku tetap berpegang teguh dengan prinsipku dan memilih untuk kedamaian dalam diriku. Aku nggak mau karakter aku jadi jelek, jadi tercoreng karena perbuatan orang lain. Aku nggak akan kasih power itu ke siapa-siapa. Balas dendam gak akan bikin hati aku tenang. Aku memilih untuk kejahatin mereka balik karena aku gak mau stuck di siklus yang negatif ini. Aku mau hati dan pikiran aku damai. Plus, I'm too pretty for this. Aku terlalu cantik untuk urusin beginian. No revenge, because them being who they are is revenge enough. Kamu gak perlu jahatin mereka balik, karena mereka udah kayak gitu aja. Itu udah cukup menyedihkan. Udah ya, kamu gak perlu screenshot bukti chat kamu sama dia. Gak perlu gosipin dia. Karena kalau memang misalnya kamu lebih bijak, lebih dewasa, kamu gak perlu mengeluarkan satu kata pun untuk membuktikan itu. Jaga self-respect kamu. Regulasikan emosi kamu. Sebelum aku kasih tahu bagaimana cara balas dendam yang gak murahan, kamu harus bisa meregulasi emosi kamu dulu. Kamu ada perasaan kesal, marah, sedih, silahkan journaling. Kamu keluarin aja semua isi hati kamu lewat journaling. Bagaimana situasi kamu sekarang, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutin. Keluarin aja. Kamu sedih pun silahkan nangis aja sepuas-puasnya. Kamu meregulasi emosi kamu bukan berarti kamu harus terlihat baik-baik aja. Meregulasi emosi kamu dimulai dengan cara kamu mengakui emosi kamu tanpa membiarkan emosimu mengontrol kelakuan kamu. Ingat di video sebelumnya aku udah bahas kalau kamu tuh bukanlah perasaan dan pikiranmu.
Kamu lebih besar daripada itu. Pikiran kamu yang mikir mau main kotor, mau balas dendam, mau jahatin mereka balik. Perasaan kamu yang sedih, marah, kecewa. Itu semua ibaratkan awan-awan di langit. Dan kamu adalah langitnya. Mau sebanyak apapun awan di langit, langit selalu lebih besar. Kamu adalah pengamat. You are the observer. Jangan biarkan emosi yang muncul karena dia mengontrol tindakan kamu. Jangan mengotori karakter kamu hanya karena kamu gak bisa meregulasi emosi kamu dengan dewasa. Malu loh. You're too pretty for that. Kamu terlalu cantik untuk itu. Pentingnya belajar untuk memaafkan. I know, aku tahu. Aduh, rasanya tuh kamu gak mau dengerin ini. Muak banget gak sih? Sama aku juga dulu kayak gitu. Bertahun-tahun aku gak maafin orang karena aku merasa ini gak adil banget. Setiap kali ada orang yang saranin, udah maafin aja. Aduh, aku rasanya tuh kesel loh. Tapi di umur aku yang 21 tahun ini, akhirnya aku sadar betapa pentingnya untuk bisa berempati dan maafin orang. Mungkin kamu mikir, gimana mau berempati? Dia aja seenak jidat jahatin aku. Oke, dengerin dulu. Aku tanya sama kamu. Gimana sih cara membenci orang? People know what they know. Orang tahu apa yang mereka tahu. People don't know what they don't know. Orang nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. People may think they're doing their best, but sometimes their best doesn't look like it to other people. Dia hanya melakukan apa yang menurut dia terbaik, tapi kadang terbaiknya dia itu nggak kelihatan seperti itu di mata orang lain. Kita semua kayak gitu toh. We've all been there, we've all done that. It's just the human condition. Itulah kondisi manusia. Kita tahu apa yang kita tahu, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kita dulu juga pasti pernah melakukan sesuatu yang pada di saat itu kita mikir itulah terbaiknya kita. Tapi untuk kita ini masa sekarang, melihat kita yang dulu, kita baru sadar kalau, waduh, seharusnya kita nggak melakukan itu. Atau nggak kita mikir, wah, seharusnya kita bisa melakukan yang lebih terbaik lagi. People know what they know. If you just think about their suffering, the circumstance they've been into to the point they think this is the best that they can do. Kalau kamu bayangin aja penderitaan dia. Bayangin situasi apa aja sih yang pernah dia laluin sampai dia mikir ini terbaiknya dia. How can you hate on that? Gimana kamu bisa membenci itu? Gimana kamu gak berempati dengan itu? Aku gak suruh kamu untuk cari dan gali-gali masa lalunya dia sampai dia bisa begini. No, itu bukan urusannya kamu. Kamu cukup aja pahami, people know what they know. Oke, kamu udah paham. People know what they know. Mereka tahu apa yang mereka tahu. Tapi mungkin kamu masih merasa susah untuk berempati. I do believe the human mind is naturally compassionate. Aku percaya pikiran manusia secara natural itu penuh dengan kasih sayang. Hanya saja bagian kamu yang penuh dengan kasih sayang ini bisa aja terkubur dengan ego, kondisi sosial, atau bahkan insecurity. Sadar diri. Coba kamu observasi dirimu. Apa yang bikin kamu sulit untuk berempati? Apakah itu karena ego kamu yang tinggi dan kamu merasa tersakiti, ego kamu tersenggol? Atau mungkin kamu insecure? Observasi kenapa kamu insecure. Kenali dirimu. Balik lagi, kalau kamu tahu kamu orang hebat, ya kamu gak perlu umumin ke semua orang kalau kamu tuh hebat. Daripada kamu urusin dia, mendingan kamu urusin insecurity kamu itu. Aduh, maaf ya kalau misalnya video ini agak tajam. Aku udah kasih warning di awal ya. Urus dirimu yang insecure itu. Sehingga ketika ada orang lain mau jahatin kamu pun, kamu gak akan runtuh karena kamu gak insecure. Aku gak minta kamu untuk langsung maafin dia. No, memang butuh proses. Tapi bebaskan dirimu dari perasaan benci ini. Dan kamu jangan salah, kamu maafkan dia bukan berarti kamu kalah dan dia menang. Justru kalau misalnya kamu menderita, kamu pegang dendam, itu baru kamu kalah. Karena dia berhasil menyakiti kamu. Memaafkan seseorang bukan berarti kamu menyerah. Tapi itu artinya kamu udah kuat. Ini bukan tentang dia yang jahatin kamu loh. Ini tentang dirimu sendiri. Kamu sedang menghadapi dirimu sendiri. Bagaimana kamu menghadapi perasaan kamu? Kamu harus bisa sangat mencintai diri sendiri dan enggak membiarkan orang lain mengotori karakter kamu. Coba kamu pikirin. Dari kejadian ini, apa yang kamu pelajari? Kamu sadar gak sih? Kamu jadi karakter yang lebih baik karena kejadian itu? Mungkin dari kejadian ini, kamu belajar untuk lebih independen, lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih banyak bersyukur, lebih berempati, lebih percaya diri. Maka itu, kejadian ini adalah berkat. Karena dari peristiwa ini, kamu bisa belajar menjadi kepribadian yang lebih baik. Jadi gimana balas dendam terbaik? Balas dendam terbaik adalah kesuksesan kamu. Dan menurut aku, banyak yang keliru soal ini. Banyak yang bilang,
Balas dendam terbaik adalah tunjukin kalau kamu tuh sukses tanpa dia. Kamu tuh gak butuh dia. Buktiin ke dia kalau kamu tuh bisa sukses. Menurut aku, balas dendam yang terbaik adalah, iya, kamu sukses, tapi bukan untuk menunjukkan ke mereka. Bukan bermaksud untuk mamerin kesuksesan dan kebahagiaan kamu ke mereka. Ya, aku paham lah ya, maksudnya itu untuk memotivasikan kamu. Tapi menurut aku, kalau motivasi kamu adalah untuk buktiin ke mereka, bikin mereka pahit, bikin mereka nyesel udah jahatin kamu, menurut aku itu masih attachment. Itu artinya kamu masih bergantung pada dia. Kamu jadi taruh fokus hidup kamu di dia. Emosi dan pikiran kamu masih bergantung di dia. Dan tanpa disadari, kamu masih mau pengakuan dan validasi dari dia. Aduh, memang video ini tuh ekstra tajam ya. Kamu nggak perlu buktiin kesuksesan dan kebahagiaan kamu ke dia. Again, karena ini bukan tentang dia, tentang kamu. Hidup kamu bukan tentang dia. Kamu cukup buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia. Bagaimana kamu bisa membangun hidup yang berarti untuk kamu. Ketika kamu nggak peduli, kamu menang. Again ya, kamu nggak perlu pamerin kesuksesan kamu di Instagram story. Kamu nggak perlu stok LinkedIn-nya mereka. Udah, nggak usah. Hidup kamu dan hidup dia sudah berpisah. Terima fakta itu. Bahkan kalau misalnya kamu nggak sengaja ketemu dia di tempat publik pun, kamu nggak usah lapor-lapor ke circle kamu. Tadi aku ketemu dia di mall ini. Itu artinya kamu belum move on. Dengerin ini, jangan fokus di ceritanya. Kalau kamu terlalu fokus di ceritanya, kamu akan terobsesi dengan alurnya. Kamu akan ingat-ingat terus. Pas itu aku begini sama si A, terus si A ngomong ke B. Jadinya si C begini, ini loh bukti screenshotnya. Pas itu mereka juga begini-begini, makanya sekarang aku udah gak pede. Jangan fokus di ceritanya, gak akan kelar-kelar. Percuma kamu puter-puter terus kejadiannya di otak kamu. Gak guna, kamu jadi stuck. Daripada itu, kamu fokus di perasaan kamu. Observasi pikiran dan perasaan kamu. Kamu lebih besar dari pikiran dan perasaan kamu. Ketika hidup kamu sudah penuh dengan orang-orang yang kamu sayang, dengan aktivitas-aktivitas yang kamu enjoy, karir yang kamu suka, kamu gak akan punya waktu untuk mikirin dia lagi. Aku janji, you are the observer. Observasi dirimu. Apa bagian dari hidupmu yang perlu ditingkatkan lagi supaya kejadian yang seperti ini gak bisa menyakiti kamu? Cara ini adalah cara paling ampuh yang aku pakai. Aku sangat enjoy dengan hidup aku. Jadi orang mau sumpahin yang jelek-jelek pun aku udah kebal. Karena realitanya aku sangat bersyukur dengan hidup aku yang sekarang. Setiap hari aku rasanya disiram berkat terus sama Tuhan. Membenci orang itu sangat menguras energi. You are too pretty for this. Let it go. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu komen di kolom komentar atau journaling, observasi perasaan dan pikiran kamu. Apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu marah, apa yang bikin kamu kecewa. Perasaan kamu valid kok. Lalu kamu pikirkan apa berkat yang kamu dapatkan dari kejadian ini. Kalau kamu merasa kamu gak bisa lepas dari kejadian ini, kamu masih merasa pahit, mungkin itu karena kamu belum cukup mencintai diri sendiri. Malah mungkin kamu merasa susah untuk mencintai diri sendiri. Udah banyak ya video yang bahas tentang bagaimana cara self-love atau pentingnya self-love, tapi jarang ada yang bahas kenapa sih kadang kita susah untuk mencintai diri sendiri. Untuk itu, aku akan bahas semuanya di video aku berikutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies.